Hai, berjumpa lagi bersama kami GPS. Kali ini saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Serwinto Tampu Bolon dan bersama saya ada Bapak apa Pak? Iya, perkenalkan namanya. Nama saya Fatma Simanjuntak. Iya, Bapak Hotman Simanjuntak. Untuk informasi, Bapak Hotman ini adalah pemilik nilai tertinggi untuk seleksi CPNS tahun 2019. Jadi kali ini mudah-mudahan materi ini boleh membantu kita. Materi kita kali ini adalah tentang indikator asam basa. Ini tentunya sangat berguna bagi kalian karena saya pribadi pun belum terlalu mengerti tentang indikator asam dan basa. Baik, terlebih dahulu kepada Bapak Hotman. Apa itu asam, apa itu basa? Nah, itu dulu lah Pak. Oke, jadi untuk teori asamnya itu ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam basa. Tapi karena kita ini untuk pemula, kita akan simple keterangan tentang asam dan basa Ya, itu. apa itu Pak yang paling sederhana itu? Sederhananya seperti ini Pak. Ketika itu asam secara teori, dia itu akan melepaskan ion H positif. Ion H positif. Wow, jelas sekali ya. Yang pertama itu. Kemudian, Kalau basa berarti dia yang melepaskan OH- ketika dilarutkan dilarutkan berarti mencampurkan dia dengan sesuatu. dengan air pelarut. Dengan air. Dengan pelarut lah. Oh, jadi H itu apa? Apakah itu adalah istilah lain dari asam? Untuk H itu sebenarnya bukan hanya H yang menentukan dia asam atau tidak. Mm-mm. Bisa pasangan elektron, Mm-mm. ada donor proton juga. Oke. Berarti ada 3. Jadi simpelnya untuk mengenal asam ya secara teori lihat aja dia yang dalam larutannya melepaskan ion H positif. Jadi untuk menentukan dia melepaskan ion H positif atau yang lainnya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, itu kan tadi secara teori. Kalau kita mau langsung tahu nih, bagaimana larutan ini asam atau basakah? Iya. Berarti kita gunakan yang namanya indikator asam basa. Oh, jadi indikator asam basa ini teorinya atau alatnya? Indikator ini sudah diteorikan, tetapi yang diperoleh dari suatu praktek. Wah, baiklah, kita akan masuk ke materinya tentunya karena kalau saya pikir tadi asam, ya rasanya asam. Kalau basa, ya tidak kering begitu. Jadi, boleh kita lanjutkan Pak. Apa lagi penjelasan yang lebih detail untuk indikator asam dan basa ini? Ya, jadi tadi sebelumnya kita udah paham tadi ada 3 orang yang mencetuskan asam basa. Mhm. Teori asam basa yang pertama bisa lihat di sini gambarnya. Nah ini yang pertama itu ada si Lovisser. 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 Oke. Aku salah. Arrhenius. Oh, Arrhenius, gak apa-apa. Oke Guru ya. juga boleh salah Iya, dong. kita Iya. salah. Iya. Tadi menjebak. Iya. Arrhenius. Jadi kalau Arrhenius ini yang menyatakan tadi bahwasanya asam itu dalam larutannya harus melepas ion H positif. Oh, itu teori dari si Arrhenius. Arrhenius. Dan kalau basa dia akan melepas OH- dalam larutannya. Oke. Bisa diperhatikan di sini. Iya. Orangnya juga ganteng kok. Di sini atau di sini, Pak? Di sini Pak. Oh, di sini. Oke. Terus Yang kedua ada si namanya Bronsted-Lowry. Lowry. Ini 2 orang Pak sebenarnya, tapi saya bilangnya Bronsted-Lowry. Sebenarnya Bronsted and Lowry. Oh, jadi ada dua ada dua orang. orang. Oke. Kalau kemudian- nama lengkapnya nggak tahu Pak. Oh, biar aja lah. Nggak yang teman penting. sekolah Pak soalnya. Teorinya yang penting, Pak. Oke Pak. Oke. Jadi yang Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwasanya asam itu Mm-mm. akan menjadi pendonor proton atau pendonor H positif atau proton gitu lah. Berarti kalau namanya pendonor dia banyak H positifnya nih. Dia mampu melepas atau memberi Oh. orang H positif. Seperti saya golongan darah bisa mampu untuk Ke semua semana-mana. orang. Iya, benar-benar. Gitu. Kemudian Kalau dia basa berarti dia yang menerima. oh, Jadi tidak hanya OH- tadi ya, tidak melepas OH- aja, tapi menerima proton tadi dia sudah dianggap sebagai basa. oh, Lebih lanjutnya nanti waktu SMA sama kuliah Itu itu akan akan dibahas di asam basa konjugasi namanya. itu tadi yang kedua. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga namanya Lewis. Kalau ini dilihat dari pasangan elektron. Kata dia kalau menentukan asam basa harus dilihat dari pasangan elektron. Jadi kalau pasangan elektronnya diterima atau dia menerima pasangan elektron, Nah, dia itu asam. oh dia itu asam. Kalau dia itu memberi pasangan elektron, dia itu basa. Oh, beda dengan yang sebelumnya ya, Pak ya. Beda dengan yang sebelumnya. tadi melepaskan katanya ya. Ya, Ya, oke. Tapi terus terang saya masih belum mengerti, Pak. Oh, ya. Kita lanjutkan lagi. Mungkin Anda bisa lebih tahu setelah melanjutkan pembahasan ini. Oke, jadi untuk lebih gampangnya mengetahui asam basa secara praktek, itu ada pertama sifatnya ya.
Oh, sifat dari. Sifat dari larutan asam dan larutan basa. Oh, jadi asam dan basa ada sifatnya. Ada sifatnya. Oh, seperti manusia ya. Iya, hampir, hampir. Iya. Bagaimana sifat asam dan basa, Pak? Oke, sifat asam itu dia kalau kita bisa mengukur pH-nya pasti pH-nya itu di bawah 7. Di bawah di bawah 7. Mengukur berarti ada alat ukurnya. Ada ukurnya. Nanti ada pH meter. Oh, pH meter. Indikator universal. Oh, indikator ini. Oh, itu alat untuk mengukur asam dan basa. basa. Oke. Kita lanjutkan lagi, Pak. Lalu sifat asam lagi yaitu rasanya masam, tapi jangan dicoba kalau bukan makanan. Jadi pantun ya. Oh. Sifat asam itu rasanya asam, Sifat tapi jangan asam dicoba kalau bukan makanan. Oh, luar biasa ya. Nggak jelas rimanya ya. Jadi sifat asam tadi pertama adalah pH-nya di bawah 7. pH-nya di bawah 7, kemudian dia memiliki rasa asam. Masam. Artinya dikecap menggunakan lidah nih ya. Lidah ketika itu memang makanan. Ketika itu memang. Jadi kalau makanan yang memiliki pH asam, apa itu contoh-contoh makanan? Contoh, ini perempuan ini suka makan bakso nih kan, miso. Biasanya itu ada namanya cuka makanan itu ya. Oh, cuka makanan Iya. yang biasa di meja-meja tukang bakso itu, Pak ya. Iya, jadi begitu diteteskan biasanya rasanya lebih enak katanya. Berarti sebenarnya cuka itu tadi atau asam cuka tadi itu kalau nama kimianya Pak itu asam asetat. Kalau di nama kimia asam yang di bakso itu asam asetat. asetat. Iya. Tapi itu nggak berbahaya ya karena memang udah makanan. Karena Pak, makanan dia dipergunakan untuk makanan. Makanya tadi saya bilang kalau memang itu untuk dipergunakan makanan silakan rasa. Oke, untuk konsumsi, Pak ya. Tapi kalau nanti jumpa di lab kedokteran, di lab perusahaan ada dilihat situ asam, jangan coba-coba untuk dicicipi. Bisa tidak berusus Anda ya. diminum Iya. jebol gitu ya. So ya, selain selain untuk cuka bakso itu apa lagi, Pak? Selain itu? Kira-kira yang mungkin orang-orang laki-laki lah terutama ya yang berjenis kelamin laki-laki pasti pernah lihat aki. Itu ada cairan kan di dalamnya. Kenapa tadi perempuan bakso, baterai aki laki-laki? Iya, karena biasanya kan yang mengurusi motor disesuaikan laki-laki, ya. disesuaikan. Iya. Jadi aki itu punya cairan itu namanya asam sulfat. Jadi dipergunakan untuk menghasilkan listrik. Kalau lebih lanjutnya nanti itu disebut dengan sel volta. Wah, makin jelas ya. Iya. Jadi tadi pertama sifat asam itu di pH-nya di bawah 7, kemudian memiliki rasa masam. Oke, kemudian Yang ketiga dia bersifat korosif. korosif. Oh, sepertinya pernah dengar ya. Merusak gitu, Pak ya. Yang Korosif. merusak itu kalau ke besi dia akan logam-logam itu dia akan berkarat. Jadi untuk kasus-kasus penyiraman wajah itu ini. Ya salah satunya itu. Oh. Tapi kalau untuk iritasi kulit namanya bukan korosif tapi lebih di basa yang sering disebut gitu, Pak. Ingat, jangan dicoba ya. Iya. Jangan dicoba. Kemudian itu udah 3 sifatnya, Pak. Apa itu aja? Ya itu mungkin yang paling besar. Oke. Itu sifat yang paling bisa kita lihat. Oke. Dengan cara diukur, kalau bisa dirasa. Mm-mm. Kalau tidak mau merasa, ya Bisa tuangkan dilihat. aja. Iya, Mana dilihat ya. untuk ke tempat tertentu apakah dia merusak atau tidak gitu. Oke. Itu tadi untuk asam, Pak. Asam, Pak. Kemudian untuk basa. Nah, kalau basa ini Mm-mm. Bahasa ini bahaya untuk laki-laki sebenarnya sih. Oh, kenapa gitu, Pak? Iya, karena licin dia, Pak. Hah? Biasa terdapat pada sabun ini. Apa itu yang licin-licin dan basah? Oli. Iya. Next, Pak. Oke, ya. Jadi sifatnya yang pertama pasti berlawanan dengan asam. Oke. Ya. Untuk adik-adik ini saran nih. Kalau menghafal sifat asam basa, cukup hafal satu aja. Oh. Karena sifatnya berlawanan. Oh, langsung dibikin tolak belakangnya ya. Kalau yang ini misalnya menarik, yang ini mendorong gitu, Iya, Pak ya. gitu. Oh iya, benar. Itu salah satu tipsnya itu. Jadi yang untuk basahnya pasti kalau tadi asam rasanya masam, basa berarti rasanya pahit. Pahit. Iya, jadi atau tidak ada rasa gitu kita bilang pahit gitu. Saya pikir tadi lawannya asam manis, enggak Pak ya? Wah, Pahit. Pahit. Jadi tadi itu sifat kedua. Nah, sifat pertamanya pertama berarti pH-nya. pH-nya di atas 7 dong. Oh, pH-nya di atas 7. Kan lawan. Iya, tadi kalau asam pH-nya di bawah 7, yang ini di atas 7. Di atas 7. Yang asam tadi rasanya asam, masam, ini rasanya pahit. pahit. Ketiga, Yang ketiga tadi sifatnya korosif. Lebih menunjukkan ke logam gitu ya. merusak logam. Merusak benda gitu. Kalau ini? Kalau yang ini lebih ke iritasi kulit. Oh, iritasi kulit. Iritasi kulit kalau berlebih ya lain sabun tadi sudah ada takaran. Oh, jadi kalau contoh produk dari basa, Pak? Contoh produk dari basa itu ada sabun. Oh, ada sabun itu basa ya. Ya, kalau untuk yang orang-orang yang malas makan itu sering kok dikonsumsi. Hah? Obat mah, Pak gitu. Oh. Begitu sakit minum Proma kan gitu. Oh, gitu. Jadi nanti di apa ya di masuk iklan ya. Promagio. Ah, itu produk baru tuh. Ya, jadi
Proma itu termasuk salah satu contoh daripada basa yang dipergunakan. Obat Proma atau semua obat? Obat Proma yang untuk asam lambung. Oke, iya. Selain itu apa lagi produk basa, Pak? Selain itu sabun, obat, banyak sih. Cuma yang mungkin yang lebih umum kita jumpa itu. Itulah yang umum. Itu yang umum kita Oke. Sudah sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Nah, ini jawab masing-masing. jawab sendiri. Ini masih lanjut kan, Pak? Masih, ada kita lagi yang mau masih dijelaskan. indikator. Oh, itu masih indikator. Sekarang kita lanjutkan lagi, Pak, Ya. biar makin jelas. Lihat lagi kembali ke sini. Ini ada namanya indikator. Indikator itu ada dua, ada yang secara kimia. Kita bilang dia menggunakan zat kimia langsung nih. Oke. Lalu secara alami. Secara kimia dan secara alami. Jadi indikator alami ini mungkin bisa ditemukan di bunga kembang sepatu. Ditemukan apa di situ, Pak? Asam atau basa? Ada perubahan warna ketika bunga ini atau ekstraknya kita masukkan ke dalam larutan asam, Dia akan berubah. warna menjadi bisa dilihat di sini jadi warna apa. Oke. Lalu kalau ke basa dia juga berubah warna, tidak sama. Oh. Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini yang lebih mengarah ke hot, pasti dia bertanya, kenapa bisa ada indikator alami? Kenapa? Kita cari alasan kan? Ya karena itu tadi, Pak. Kita masukkan ke asam, Dia berubah warna. berubah warna, dan ke basa juga berubah warna. Artinya apa? Ada perubahan warna yang mencolok di dua keadaan tersebut. Oke. Iya. Iya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya, kalau untuk ini bisa dibaca masing-masing ya. Apa itu? Ini ada indikator kimianya, lalu ada indikator alaminya. Untuk lebih lanjutnya kita akan lihat nih kawan kita menjelaskan di praktik simulasinya. Oh, begitu, Pak ya. Check it out. Percobaan indikator brontimol biru terhadap asam cuka. Asam cuka dituang ke dalam tabung reaksi. Lalu brontimol biru diambil dengan pipet tetes lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Terjadi perubahan warna dari bening menjadi kuning. Ya. Lalu lanjut dengan asam cuka dalam tabung reaksi, dicelupkan kertas lakmus biru sehingga tampak perubahan kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Percobaan bunga kembang sepatu. Sabun kita letakkan ke dalam tabung reaksi dan diteteskan oleh ekstrak bunga kembang sepatu, perubahan warna menjadi hijau. Lalu sabun yang kita letakkan dalam tabung reaksi, kita teteskan dengan indikator penoptalin atau PP, terjadi perubahan warna menjadi lembayung atau merah doger. Nah, itu dia penjelasan tadi mengenai indikator asam dan basa. Mudah-mudahan kamu mengerti. Nah, di sini Bapak akan membacakan kuis yang tadi dititipkan oleh Pak Hotman Simanjuntak untuk mengetahui apakah kamu lebih paham atau belum. Yang pertama, kamu boleh jawab nanti ya di komen. Bagaimana perubahan warna jika asam cuka ditetesi ekstrak bunga kembang sepatu? Bagaimana perubahan warna jika asam cuka ditetesi ke bunga kembang sepatu? Nah, yang kedua, bagaimana perubahan warna jika asam cuka ditetesi fenotalin atau PP? Bagaimana perubahan warna jika asam cuka ditetesi fenotalin atau PP? Yang ketiga, bagaimana perubahan warna jika sabun ditetesi brown, apa tadi Pak? Brown? Timol biru, ditetesi brown timol biru. Dan keempat, bagaimana perubahan warna kertas lakmus yang berwarna merah jika dicelupkan pada larutan sabun. Nah, jawaban-jawabannya kamu boleh ketikkan di bawah. Nanti kita akan balas kalau sempat. Nah, itu dia. Semoga penjelasan ini boleh membuat kamu lebih paham. Kita bertemu lagi di video berikutnya.